Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita mau membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita datang dengan rasa kerinduan hati kita yang paling dalam. Kita mau bersekutu pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mengadakan persekutuan pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau Engkau selalu baik dalam hidup kami. Engkau telah pelihara kami dalam istirahat kami semalam. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Engkau mengetahui Tuhan segala kerinduan kami. Kami ingin dekat kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Layakkan kami, kuduskan dan sucikan kami. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami layak di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan bersekutu kembali kepadamu. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepadamu. Sebagai rasa syukur kami. Karena Engkau begitu mengasihi dalam hidup kami. Karena Engkau begitu baik bagi hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Juga setiap firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Boleh menguatkan iman kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengiringan dan pengenalan kami akan Engkau. Sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu. Kiranya kami mau serahkan Tuhan persekutuan kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh mengingat kembali akan karya dan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan segala kerinduan kita. Karena kasih-Nya yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar, sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada
kata-kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, ya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat karya-Mu. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami bersyukur buat karya kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Karya-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kasih-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat karya kasih-Mu. Biarlah minggu-minggu ini kami boleh mengingat kembali akan karya-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Anugerah yang terbesar yang Bapa berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan ini boleh menjadi pujian yang terbaik Tuhan. Sebagai rasa syukur kami kepadamu. Engkau telah mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini. Marilah kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan
renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini menguatkan iman kita untuk kita semakin hari boleh semakin dekat kepada Tuhan, hidup kita boleh semakin layak dan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat pujian penyembahan kami. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kehidupan kami Tuhan boleh semakin layak di hadapan-Mu. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh melangkah selalu seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau bekerja, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, mengurapi pribadi lepas pribadi. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, sekali lagi waktu ini dalam tangan kemurahan-Mu, Allah sendiri yang bekerja. Terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan tema percaya saja. Mari kita akan membuka dalam 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Di dalam Mazmur pasal yang ke-116, di ayat yang ke-10 firman Tuhan dikatakan demikian. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenyataan-kenyataan yang ada biasanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi impian atau harapan kita. Tetapi kalau kita tetap ingin melihat mujizat Tuhan, mau tidak mau kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa ada keraguan di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tetap akan berkata, aku percaya, sekalipun yang dilihat oleh kasat mata kita, apa yang kita alami berbeda dengan apa yang kita percayai. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah tantangan iman dalam kehidupan kita. Kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Tetapi kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, mau tidak mau kita harus percaya kepada Tuhan tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Ada sebuah kisah di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di awal kepala rumah ibadat ini memiliki seorang anak yang sedang mengalami sakit keras. Dia ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan supaya anaknya ini bisa disembuhkan. Di dalam perjalanannya ternyata ada orang yang memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Nah, tentu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hati kepala rumah ibadat ini tentu bertanya-tanya. Ketika masih sakit, dia berharap kepada Tuhan supaya Tuhan datang ke rumahnya untuk memberikan kesembuhan kepada anaknya. Tetapi pada kenyataannya, justru di tengah perjalanan, dia mendengar berita bahwa anaknya sudah mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Yesus tidak menghiraukan semuanya itu. Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat ini, "Percaya saja." Nah, di dalam Injil Markus pasal yang kelima, di ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42, firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar perkataan-perkataan orang, bisa jadi itu akan melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak menghiraukan perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman kita, maka kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan itu dinyatakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan apa yang dialami seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Markus pasal yang kelima di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29, firman Tuhan dikatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, jangan bimbang. Mari kita memiliki kepercayaan, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka mujizat Tuhan itu pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, oleh karena kita percaya, sehingga kita mendapatkan pertolongannya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pergi begitu saja, karena kita merasa memang sepatutnya lah kita menerima pertolongan Tuhan. Atau ada rasa ingin berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 di ayat yang ke-15 sampai dengan 19, firman Tuhan dikatakan demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, sebagai orang yang telah menerima pertolongan Tuhan, selayaknya lah bagi kita untuk kembali datang kepada Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-116 di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan dikatakan demikian. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi artinya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, pada akhirnya kita mendapatkan mujizat Tuhan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, selayaknya bagi kita berterima kasih, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan, kalau Tuhan menolong kehidupan kita, kita akan membayar apa yang menjadi janji atau nasar kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minimal kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dengan tersungkur, menyembah, serta memuji Tuhan. Selanjutnya kita harus membayar apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan, apa yang telah kita nasarkan kepada Tuhan, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan semuanya itu tanpa pertolongan Tuhan, kemampuan, kesanggupan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biasanya ketika kita menerima pertolongan Tuhan, ketika kita menerima mujizat Tuhan, ya sudah, aku memang selayaknya mendapatkan pertolongan Tuhan. Tidak demikian Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau orang dikasih sesuatu, orang itu akan berterima kasih. Apalagi kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada keraguan di dalam hati kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan memberikan apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita untuk melakukan firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kuasa. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanku sudah memimpin jalannya ibadah doa fajar kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya setiap pujian, penyembahan, doa, firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, pada pagi hari ini kami tetap berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami, GBI Porong ini Tuhan. Engkau yang sudah merintis memulai akan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati pekerjaan-Mu ini untuk boleh semakin hari, boleh semakin berkembang, maju dan besar. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati Bapa dan Ibu Gembala kami,
yang telah mengarahkan kami, membimbing kami, supaya kami belum menjadi jemaat-jemaat yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat marifat yang datang daripada Tuhan, bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami jemaat-Mu, sehingga kami jemaat-Mu boleh hidup senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, keluarganya, usaha pekerjaan, pelayanannya. Tuhan, Engkau memberkati. Pada pagi hari ini kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau melepaskan bangsa kami dari segala macam permasalahan-permasalahan yang ada ya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati segenap para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala macam bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, kebakaran. Hindarkan dari tudung maut, kecelakaan darat, laut maupun udara ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga doakan Engkau memberikan keamanan, ketentraman atas bangsa kami Tuhan. Engkau jauhkan, Engkau hindarkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat kekeruan, kekacauan atas bangsa kami. Engkau tangkap jiwa mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami korban bom Tuhan. Oh Tuhan, yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Keluarga, Engkau memberkatinya ya Tuhan, memberikan sukacita, penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pada pagi hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Terlebih-lebih Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi setiap pelayanan kami. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu turun atas kami pada pagi hari ini. Baik itu berkat jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani. Melimpah-limpah atas kehidupan kami. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.